Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami kelompok 2 akan mempresentasikan makalah kami yang bertema integral trigonometri. Di kelompok 2 ini tersusun oleh saya sendiri MD Kalimin, Lutfia Najwa Khalibirawan, Umaria Bau, dan Isa Triananda. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan integral trigonometri. Jadi, pada integral trigonometri, apabila kita menggabungkan metode substitusi dengan penggunaan cerdik kesamaan trigonometri, maka kita dapat mengintegralkan beberapa bentuk trigonometri. Kita tinjau 5 jenis yang paling umum dijumpai. Bentuk baku integral trigonometri. Yang pertama ada integral sin U du sama dengan min cos U plus C. Yang kedua ada integral cos U du sama dengan sin U plus C. Yang ketiga ada secant kuadrat U du sama dengan tangen U plus C. Yang keempat ada cosecant kuadrat U du sama dengan min kotangen U plus C. Yang ketiga ada cosecant kuadrat U kotangen U du sama dengan min kotangen U plus C. Yang keenam ada integral tangen U du sama dengan min len cos S plus C. Yang ketujuh ada kotangen U du sama dengan len sin U plus C. Yang ke-8 ada secant U du sama dengan len secant U plus tangen plus C. Yang ke-9 ada cosecant U du sama dengan len cosecant U dikurang kotangen U plus C. Jadi di sini sudah terdapat jenis pertama yaitu integral sin n x dx dan integral cos n x dx. Pada pertama, perhatikan kasus apabila n bilangan bulat positif dan ganjil, setelah kita mengeluarkan faktor sin x atau cos x dan menggunakan kesamaan sin kuadrat x tambah cos kuadrat x sama dengan 1. Contohnya, hitunglah integral cos pangkat 3x dx. Penyelesaian melakukan substitusi U sama dengan cos X saja tidak membantu, karena kemudian DU sama dengan min sin X dx. Untuk mengintegralkan pangkat dari kosinus, kita memerlukan faktor sin X. Tambah demikian pula pangkat dari sinus juga akan membutuhkan faktor cos X tambahan. Jadi, di sini kita dapat memisahkan satu faktor sinus dan mengubah faktor cos kuadrat X yang tersisa menjadi suatu persamaan yang melibatkan sinus dengan menggunakan kesamaan sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1. Jadi sama dengan cos pangkat 3X sama dengan cos kuadrat X dikali cos X sama dengan dalam kurung 1 min sin kuadrat X cos X. Kemudian kita dapat menghitung integral dengan mensubstitusikan U sin X, sehingga du sama dengan cos dx, dan secara umum kita dapat berusaha untuk menulis integral yang melibatkan pangkat dari sinus dan kosinus dari dalam suatu bentuk, di mana kita yang mempunyai satu faktor sinus dan sisa persamaan tersebut dalam kosinus, atau hanya satu faktor kosinus dan sisanya dalam sinus. Kesamaan sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1 memungkinkan kita untuk mengubah kembali pangkat genap sinus ke kosinus dan sebaliknya. Baik, pada penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Umaria Bau. Kepada Umaria Bau, saya persilahkan. Oke, baik, saya akan menjelaskan dari Muhammadifah, yaitu N ganjil
carilah integral sin pangkat 5x dx. Penyelesaian yaitu integral sin pangkat 5 dx sama dengan integral sin pangkat 5 integral sin pangkat 4 sin x dx sama dengan integral buka kurung 1 kurang cos pangkat 2x tutup kurung pangkat 2 sin x dx sama dengan buka kurung 1 kurang 2 cos pangkat 2 x tambah cos pangkat 4x tutup kurung sin x dx sama dengan kurang integral buka kurung buka kurung 1 kurang 2 cos pangkat 2x tambah cos pangkat 4x tutup kurung d buka kurung cos x tutup kurung sama dengan kurang cos x tambah 2 kurang 3, 2 per 3 cos pangkat 3x kurang 1 per 5 cos pangkat 5x tambah c. Di sini kita menggunakan genap, yaitu menggunakan cara integral sin pangkat 2x dan integral cos pangkat 4x dx. Penyelesaiannya yaitu di sini kita memanfaatkan kesamaan setengah sudut. Integral sin pangkat 2x dx sama dengan integral 1 kurang cos 2x per 2 dx sama dengan integral dx per 1 integral dx kurang 1 per 4 integral buka kurung cos 2x tutup kurung 2 tutup kurung buka kurung 2 tutup kurung dx sama dengan 1 per 2 integral dx kurang 1 per 4 cos 2x d buka kurung 2x tutup kurung sama dengan 1 per 2x kurang 1 per 4 sin 2x tambah c. Integral cos pangkat 4x dx sama dengan integral buka kurung 1 tambah c 1 tambah cos 2x per 2 tutup kurung pangkat 2 dx sama dengan 1 per 4 integral buka kurung 1 tambah 2 cos 2x tambah cos pangkat 2 2x tutup kurung dx sama dengan 1 per 4 integral dx tambah 1 per 4 integral buka kurung cos 2x tutup kurung 2 dx tambah 1 per 8 integral 9 1 tambah cos 4x tutup kurung dx sama dengan 3 per 8 integral dx tambah 1 per 4 integral cos 2x d buka kurung 2x tutup kurung tambah 1 per 32 integral cos 4x d buka kurung 4x tutup kurung sama dengan 3 per 8x tambah 1 per 4 sin 2x tambah 1 per 32 sin 4x tambah c. Baik, di sini presentasi akan dilanjutkan oleh Najwa. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Umaria. Tentukan integral sin pangkat 4 x dx. Penyelesaian, kita dapat menghitung integral ini dengan menggunakan rumus reduksi untuk
integral sin pangkat n x dx, tetapi cara lainnya adalah menuliskan sin pangkat 4x sama dengan sin kuadrat x kuadrat dengan menggunakan rumusan sudut paruh. Integral sin pangkat 4x dx sama dengan integral sin pangkat 2x kuadrat dx. Sama dengan integral 1 min cos 2x per 2 kuadrat dx. Sama dengan 1/4 integral 1 dikurang 2 cos 2x ditambah cos 2x dx. Karena muncul cos pangkat 2x, kita harus menggunakan rumus sudut paruh lainnya. Cos kuadrat 2x sama dengan 1/2 1 ditambah cos 4x. Ini memberikan integral sin pangkat 4x dx sama dengan 1/4 integral 1 dikurang 2 cos 2x ditambah 1/2 cos 4x dx sama dengan 1/4 3/2x dikurang sin 2x ditambah 1/8 sin 4x ditambah c. Sebagai rangkuman, kita daftarkan pedoman yang harus diikuti dalam menghitung integral yang berbentuk integral sin m. X cos n dikali x dx dengan m lebih besar sama dengan 0 dan n lebih besar sama dengan 0 bilangan bulat. Strategi untuk menghitung integral sin m x cos n x dx. Jika pangkat dari kontinu adalah bilangan ganjil, n sama dengan 2k ditambah 1. Simpan satu faktor sinus, kosinus, dan gunakan cos pangkat 2x sama dengan 1 dikurang sin kuadrat x untuk menyatakan faktor yang tersisa dalam sinus. Integral sin pangkat m x cos 2k ditambah 1 sama dengan integral sin m x cos kuadrat x k cosinus x dx sama dengan sin m x 1 dikurang sin kuadrat x pangkat k cosinus x dx. Kemudian substitusikan u sama dengan sin x. Jika pangkat dari sinus adalah bilangan ganjil, m sama dengan 2k ditambah 1. Simpan satu faktor sinus digunakan sin kuadrat x sama dengan 1 dikurang cosinus kuadrat x untuk menyatakan faktor yang tersisa dalam kosinus. Integral sin 2k ditambah 1 x cos dx sama dengan integral sin kuadrat x pangkat k cosinus n x sin x dx sama dengan integral 1 dikurang cosinus kuadrat x pangkat k cosinus n x sin x dx. Kemudian disubstitusikan u sama dengan cos x. Catat bahwa wajib pangkat dari sinus maupun kosinus adalah bilangan ganjil. Salah satu dari A atau B dapat digunakan jika pangkat dari sinus maupun kosinus adalah bilangan genap. Gunakan kesamaan sudut paruh sin
kuadrat X sama dengan 1/2 1 dikurang kosinus 2X. Atau kosinus kuadrat X sama dengan 1/2 1 ditambah kosinus 2X. Kadang-kadang kesamaan di bawah dapat membantu sin X kosinus X sama dengan 1/2 sin 2X. Kita dapat menggunakan strategi yang serupa untuk menghitung integral yang berbentuk integral tan n X sekon n X dx, karena D atau dx tan X sama dengan sekon kuadrat X, kita dapat memisahkan faktor sekon kuadrat X dan mengubah pangkat genap dari sekon yang tersisa menjadi bentuk yang melibatkan tangan dengan menggunakan kesamaan sekon kuadrat X sama dengan 1 ditambah tan kuadrat X, atau karena dx per d atau dx sekon X sama dengan sekon tan sekon X tangan X, kita dapat memisahkan faktor sekon X dan tan X dan mengubah pangkat genap dari tangan yang tersisa menjadi sekon. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Isa Triananda. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Najwa. Di sini integral ini muncul dalam teori arus bolak-balik, masalah perpindahan panas, dan dalam masalah menggunakan deret Fourier. Untuk menghitung integral-integral ini, kita gunakan kesamaan hasil kali A integral sin M kali X cos n X sama dengan 1/2 buka kurung sin dalam kurung M tambah N X tambah sin dalam kurung M min N X tutup kurung. Yang B integral sin M kali X sin NX sama dengan min 1/2 dalam kurung cos buka kurung M tambah N tutup kurung X min cos buka kurung M min N tutup kurung X. Yang C integral cos M kali X cos NX sama dengan 1/2 dalam kurung cos buka kurung M tambah N tutup kurung X tambah cos buka kurung M kurang N tutup kurung X. Contoh yang pertama, hitunglah integral sin 4x cos 5x dx. Penyelesaiannya, integral ini dapat dihitung menggunakan pengintegralan parsial, tetapi lebih mudah menggunakan persamaan di atas. Integral sin 4x cos 5x dx sama dengan integral 1/2 dalam kurung sin min x tambah sin 9x tutup kurung dx sama dengan 1/2 integral dalam kurung min sin x tambah sin 9x dx sama dengan 1/2 dalam kurung cos x min 1/9 cos 9x tambah c. Yang kedua, carilah integral sin 2x cos 3x dx. Penyelesaiannya, integral sin 2x cos 3x dx sama dengan 1/2 integral buka kurung sin 5x tambah sin min x tutup kurung dx sama dengan 1/10 integral sin 5x d dalam kurung 5x min 1/2 integral sin x dx. Hasilnya sama dengan 1/10 cos 5x tambah 1/2 cos x tambah c. Baiklah, sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada Saudara Dipa.
Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menjelaskan beberapa contoh penyelesaian dan beberapa jenis tentang perumusan sudut yang digunakan pada integral trigonometri. Dan mungkin untuk presentasi kelompok 2 cukup sampai di sini. Jika ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Jika ada salah-salah kata atau ada salah-salah ucapan mohon ditegur. Dan baiklah, untuk presentasi kami akhiri sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.